Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan tak lupa pula salam serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kami sampai saat ini. Baiklah, pada hari ini kami akan melakukan percobaan yang berjudul organ tubuh pada katak. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 3. Yang pertama itu Andi Hasniana Dewi, yang kedua Mustahidah Sabir, yang ketiga Sasa Nabila Rahman, yang keempat Nurul Wasilatul Jannah, yang kelima Nurul Atila M, keenam Indri, dan ketujuh Nirwana, dan kedelapan adalah saya sendiri. Pada percobaan ini kami memiliki tujuan. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui letak organ, bagian organ, dan warna organ, dan hubungan antar organ pada sistem organ katak. Tubuh hewan vertebrata terdiri atas berbagai organ tubuh yang dapat saling bekerja sama untuk melakukan fungsi yang lebih tinggi, yaitu membentuk organ. Organ-organ yang ada pada katak dapat memberikan gambaran umum mengenai organ utama yang ada pada hewan vertebrata. Katak sawah termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Amphibia, ordo Anura, famili Ranidae, dan genus Fagervaria. Katak sawah memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya memiliki kulit yang selalu basah, berkelenjar, dan tidak bersisi keluar. Memiliki 2 pasang kaki yang terdiri dari kaki depan dan kaki belakang yang digunakan untuk berjalan dengan melompat dan berenang. Kaki belakang yang ada pada katak lebih panjang dibandingkan kaki depan yang digunakan untuk mencari mangsa. Katak tidak memiliki sirip, dan ketika katak masih berbentuk berudu, ia akan menggunakan insangnya untuk bernafas. Sedangkan ketika katak telah menjadi katak dewasa, ia akan menggunakan kulit dan paru-parunya untuk bernafas. Setiap organ yang ada pada makhluk hidup memiliki fungsi yang berbeda-beda, termasuk organ pada katak sawah. Alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu batik bedah, alat bedah yang terdiri atas pisau, gunting, sedotan imun, dan jarum, botol pembius, dan katak sawah. Bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu kloroform dan kapas. Untuk prosedur kerja, yang pertama-tama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Sebelum melakukan pembedahan, katak yang ada di dalam toples dibius terlebih dahulu menggunakan kapas yang telah diberi kloroform, dan biarkan katak sampai pingsan. Setelah katak pingsan, keluarkan katak yang ada di dalam toples dan letakkan di atas baki bedah, dan lakukan pengamatan morfologi, yaitu mengamati bagian permukaan luar katak. Setelah itu, melakukan pengamatan anatomi katak. Sebelum melakukan pembedahan, 4 alat gerak katak ditusuk menggunakan jarum pentul. Kemudian menggunting kulit terluar katak dari bawah ke atas dengan cara kulit katak dipinset lalu digunting. Kemudian menggunting bagian dada katak dengan teliti secara melintang dari dada hingga keloaka. Setelah itu membuka secara perlahan kulit dada yang telah digunting hingga bagian organ katak terlihat, dan amati letak organ-organ dalam katak. Kemudian mengamati sistem pernapasan katak dengan cara sedotan limun dimasukkan ke dalam rongga mulut katak dan ditiup secara perlahan, lalu amati paru-paru katak. Setelah itu mengamati seluruh bagian organ dalam katak dan mengidentifikasi organ pencernaan dan organ pernapasan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengamatan bagian organ dalam katak dan bagian luar katak. Dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri, ini termasuk gambar bagian organ dalam katak. Nomor 1 ditunjukkan sebagai rongga mulut, yang nomor 2 lemak tubuh, 3 hati, yang keempat empedu, 5 lambung, 6 paru-paru, 7 kerongkongan, 8 pankreas, 9 usus besar, 10 usus halus, 11 kantung air seni, dan 12 kloaka. Kita pindah ke gambar yang kedua yang berada di sebelah kanan. Nomor 1 ditunjukkan oleh hidung, 2 selaput kaki, 3 alat gerak atas kaki belakang, yang keempat mata, yang kelima jari, yang keenam alat gerak depan, yang ketujuh punggung, dan yang kedelapan alat gerak belakang.
Saya akan menjelaskan mengenai fungsi perlakuan dan penambahan bahan pada percobaan. Yang pertama, pemberian kloroform. Pemberian kloroform berfungsi sebagai obat bius yang akan membuat katak menjadi pingsan atau mati. Kemudian yang kedua, menusuk keempat alat gerak katak menggunakan jarum pentul. Hal ini berfungsi untuk memudahkan kita pada saat melakukan proses pembedahan agar katak tidak mengalami pergeseran. Yang ketiga, pada saat melakukan proses pembedahan harus dilakukan dengan prinsip ketelitian dan kehati-hatian, agar alat bedah yang digunakan tidak mengenai organ dalam katak yang mudah rusak, karena akan diamati pada tahap selanjutnya. Yang keempat, peniupan rongga mulut katak menggunakan sodotan limun. Fungsi perlakuan ini yaitu untuk mengamati bagaimana paru-paru katak. Baik, saya akan menjelaskan mekanisme pernafasan pada katak. Katak merupakan hewan vertebrata yang dalam perkembangan hidupnya mengalami metamorfosis. Saat fase berudu, katak bernafas menggunakan insang, mula-mula berupa insang luar, dan setelah berumur kurang dari 12 hari, insang luar diganti dengan insang dalam. Selanjutnya, insang dalam ini akan berubah menjadi paru-paru, sedangkan insang luarnya hanya akan berkembang menjadi kulit. Mekanisme pernafasan pada katak lengkapnya yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi. Pada fase ini terjadi proses masuknya udara bebas melalui celah hidung ke rongga mulut menuju ke paru-paru. Bila otot rahang bawah mengendur, maka volume rongga mulut membesar. Untuk selanjutnya, udara akan masuk melalui koane, yang mana koane ini merupakan penghubung antara rongga hidung dan rongga mulut. Udara dari rongga mulut masuk ke paru-paru melalui celah pangkal tenggorokan atau glotis. Di dalam paru-paru, oksigen berdifusi ke darah kapiler, sedangkan CO2 darah kapiler alveolus berdifusi keluar. Selanjutnya, fase ekspirasi. Setelah terjadi pertukaran gas di dalam paru-paru, otot bawah berelaksasi sehingga rongga mulut membesar, sementara isi perut menekan paru-paru sehingga udara dari dalam paru-paru masuk ke rongga mulut. Sementara itu, celah pangkal tenggorokan atau glotis akan tertutup sehingga udara akan keluar melalui koane. Mekanisme pencernaan pada katak. Katak Allah ciptakan memiliki lidah yang sangat panjang. Nah, lidah yang sangat panjang ini membantu katak untuk bisa menangkap mangsanya untuk bisa masuk ke dalam rongga mulut. Setelah makanan tadi diambil oleh lidah katak yang sangat panjang, masuk ke dalam rongga mulut dan mengalami proses mekanis dan kimiawi. Nah, setelah mengalami kedua proses tersebut, berlanjut ke proses pencernaan selanjutnya, yaitu masuknya makanan ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan ini adalah merupakan saluran yang penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Nah, setelah masuk ke dalam kerongkongan, maka makanan tersebut masuk ke dalam organ pencernaan selanjutnya, yaitu lambung. Di dalam lambung terjadi proses pemecahan pula, karena kan tidak untuk pada proses di rongga mulut itu tidak semuanya itu hancur. Nah, pada lambung itu terjadi proses penghancuran juga, dan terjadi proses penghancuran yang dibantu oleh enzim. Maka setelah dari lambung berlanjut ke usus halus. Nah, di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan yang dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, setelah masuk ke dalam usus halus, berlanjutlah ke usus besar, di mana di dalam usus besar ini terjadi proses penyerapan air dan pembusukan pada makanan. Nah, untuk proses penyerapan air ini, air yang diserap itu ada sebagian yang digunakan dalam tubuh, yang seperti yang kita ketahui bahwa tubuh membutuhkan mineral dan air. Nah, sedangkan untuk sisa air lainnya, zat sisa air lainnya itu dibuang dalam bentuk urin. Nah, untuk yang zat sisa makanan tadi yang sudah mengalami pengerasan, nah itu disebut dengan feses yang nantinya
dimasukkan atau berlanjut ke organ pencernaan selanjutnya yaitu rektum. Nah, sampailah pada rektum, organ pencernaan terakhir yaitu kloaka adalah organ yang memang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dalam bentuk feses. Nah, begitulah mekanisme pencernaan katak. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan kata.